Hai semua, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, namaku Rina dan di video kali ini aku akan membuat tutorial cara memperpanjang STR atau surat tanda registrasi perawat, karena kadang-kadang itu aku dapat beberapa pertanyaan dari teman-temanku. So, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Untuk step pertama, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama adalah data di akun PPNI-nya sudah diperbaharui. Bisa masuk aja ke akun kita masing-masing, terus di situ kita harus mengisi data-data kita, semuanya harus dilengkapi, terutama email dan juga data pribadi. Yang kedua adalah kita harus sudah membayar iuran PPNI. Untuk tutorialnya sendiri bagaimana cara melakukan pembayaran iuran PPNI itu, aku udah pernah bikin video sebelumnya, bisa tonton aja di link yang di atas. Kemudian surat keterangan bekerja dari SDM ataupun dari pihak rumah sakit di mana teman-teman bekerja. Surat keterangan bekerja ini nantinya itu akan diperlukan sebagai dokumen bukti bahwa kita adalah seorang perawat yang aktif bekerja mengelola pasien di lingkungan kesehatan. Sebagai data tambahannya, teman-teman juga harus tahu jumlah pasien per tahunnya itu berapa orang. Jadi nanti kumpulkan aja datanya selama 5 tahun, bisa diminta ke champion PPNI masing-masing yang ada di ruangan teman-teman ataupun di rumah sakit. Dan yang terakhir adalah kita harus mengumpulkan 25 SKP selama 5 tahun, yaitu dapat diperoleh dari pelatihan-pelatihan yang kita ikuti, seminar, workshop, dan lain-lain. Dan juga nantinya kita juga akan mendapat 5 SKP dari nilai kita aktif melakukan pelayanan yang tadi dokumen buktinya itu adalah surat keterangan bekerja. Kemudian untuk teman-teman yang pernah ikut dalam penanganan COVID-19 juga nantinya akan mendapatkan 5 SKP. Dan untuk link sertifikat yang dikeluarkan oleh DPW PPNI sebagai jasa bagi kita yang telah memberikan pelayanan ataupun penanggulangan terhadap COVID-19, bisa teman-teman mintakan di pengurus PPNI di rumah sakit tempat teman-teman bekerja ataupun champion-champion yang ada di ruangan teman-teman masing-masing ya. Atau kalau misalnya teman-teman yang kebetulan satu rumah sakit dengan aku, boleh DM aja Instagramku, ataupun kalau yang udah punya WA aku boleh WA aja, nanti aku bakalan kirim linknya. Semua sertifikat yang udah teman-teman kumpulin nantinya itu harus di-scan dan juga di-rename dengan format sebagai berikut. Misalnya workshop, seminar, ataupun pelatihan itu nanti tergantung dari sertifikatnya. Nanti dibuat underscore tanggal seminar, jumlah SKP, sama tempat diadakannya pelatihan atau seminar tersebut. Untuk penulisan tempatnya itu adalah kota di mana seminar tersebut dilakukan ya. Dan yang terakhir jangan lupa cantumkan nama teman-teman juga di situ. Format yang udah rapi ini tuh nantinya sangat bermanfaat banget waktu teman-teman bakalan upload di PKB online-nya, dan juga akan mempermudah bagi para verifikator saat mereka memverifikasi data-data yang udah teman-teman upload, begitu. Kalau datanya semuanya udah lengkap, kita langsung aja login ke akun PPNI kita masing-masing ya. Ini teman-teman bisa masukkan username-nya sama password-nya, dan nanti otomatis bakalan langsung masuk ke akunnya masing-masing. Di sini juga sebenarnya udah jelas banget, ada langkah-langkah berupa 5 langkah dalam proses PKB itu sendiri. Bisa dibaca langsung di sini ya teman-teman. Dan untuk ukuran file serta catatan-catatan lainnya juga sudah ada di sini. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, bisa ikutin aja di sini, bisa dibaca lagi. Untuk petunjuk teknisnya udah jelas di situ, ada langkah-langkahnya itu udah dijelaskan. Yang pertama itu teman-teman harus melakukan permohonan untuk melakukan PKB. Nanti teman-teman bisa cek aja sebelumnya itu teman-teman udah pernah belum upload STR terakhir teman-teman yang berlaku. Kemudian langkah yang kedua itu kita akan melakukan pencatatan, yaitu kegiatan-kegiatan yang telah kita ikuti dalam borang pengisian. Di situ udah disediakan daftar kegiatan beserta sistem perolehan nilai SKP dari kegiatan yang kita ikuti. Nanti diupload data-data yang tadi sudah kita kumpulkan, bisa berupa seminar dan lain-lain di situ. Total SKP yang sudah teman-teman masukkan di borang pengisian tadi itu akan muncul di buku log.
Jadi teman-teman bisa cek aja di buku log itu untuk melihat hasil-hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh verifikator DPW-nya. Sistem pengajian data ini dikelompokkan di setiap tahunnya, nanti bisa dicek aja ya. Nah, untuk hal-hal lain, teman-teman bisa baca-baca aja langsung di akun teman-teman masing-masing, karena sekarang kita bakalan langsung mulai aja untuk praktek bagaimana caranya upload dokumen-dokumen yang telah kita siapkan tadi di borang pengisian. Langsung aja kita klik borang pengisian dan akan muncul tampilan seperti ini. Ada 22 item ranah yang bisa diupload, tapi tenang aja teman-teman. Tentunya pas kita lihat ini kita langsung pusing, kirain semuanya harus diupload, tapi sebenarnya itu enggak. Di sini ada 4 ranah. Yang pertama itu ada kegiatan praktik profesional, yang kedua kegiatan ilmiah, yang ketiga pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengabdian masyarakat. Teman-teman langsung aja ke yang pertama, yaitu kegiatan praktik profesional. Langsung diklik search, nanti bakalan muncul 4 item kayak gini. Untuk kita yang bekerja di rumah sakit, kita hanya perlu mengupload bagian yang nomor 1, yaitu aktif bekerja mengelola pasien secara langsung di fasilitas kesehatan. Nanti jangan lupa diklik aja itu inputnya. Lalu di sini bakalan muncul tampilan seperti ini. Pelayanannya itu tulis rumah sakit di mana teman-teman bekerja. Jumlah pasien per tahunnya itu nanti teman-teman masukin ya 5 kali. Masukinnya itu beda-beda masing-masing tahun. Misalnya teman-teman baru mau perpanjang STR itu di 2022, berarti teman-teman masukin dari 2017, 2018, 19, 20, dan 21. Seperti itu. Nanti tinggal masukin aja jumlah pasiennya kayak gini. Upload bukti kayak tadi. Dan tanggal mulai kegiatannya itu sampai tanggal berakhir kegiatannya itu dibikin masing-masing 1 tahun ya. Untuk contohnya seperti ini, dimasukkan tahunnya, misalnya tahunnya 2017. Tanggal kegiatannya di 1 Januari 2017, maka dibikin tanggal berakhirnya itu di 30 Desember 2017 juga. Seperti itu. Lalu nanti kalau misalnya semuanya sudah lengkap, jangan lupa upload filenya dan klik simpan. Kemudian ulangi step itu sampai 5 kali sehingga teman-teman akan memperoleh 5 SKP. Selanjutnya, teman-teman bisa langsung ke ranah yang kedua, yaitu kegiatan ilmiah. Nah, untuk di kegiatan ilmiah ini tentu saja bakalan banyak banget yang teman-teman upload karena memang kita itu kebanyakan datanya itu berasal dari sini. Misalnya teman-teman sudah mengikuti workshop, mengikuti seminar, e-learning, dan lain-lain, bisa diupload aja di sini. Ini salah satu contohnya itu saya masukkan yang mengikuti pelatihan. Nanti teman-teman masukkan aja nama kegiatannya, jenis pelatihannya itu apa, terus lingkup kegiatannya itu misalnya area lokal atau internasional, tinggal diklik, lamanya dalam jam dimasukkan, penyelenggaranya siapa, kemudian tanggal kegiatannya harus dimasukkan juga. Dan selanjutnya adalah pengembangan ilmu. Kalau misalnya teman-teman pernah mengikuti kegiatan-kegiatan seperti presentasi dan lain-lain, teman-teman bisa masukin. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak pernah, bisa di skip aja langsung ke tahap yang D. Di sini misalnya teman-teman pernah menjadi pengurus misalnya pengurus di PPNI, seperti saya misalnya ya, contohnya pernah ikut di PPNI komisariat, nanti masukin aja, tinggal diklik, terus nanti bagiannya itu bagian sebagai apa di situ tinggal diklik lagi. Terus di situ untuk file buktinya itu nanti teman-teman uploadin SK-nya teman-teman, dan untuk tanggal mulai kegiatannya tinggal dimasukin aja tanggal pertama kali teman-teman menjadi pengurus dan tanggal berakhirnya gitu.
Kemudian selanjutnya misalnya teman-teman yang pernah terlibat dalam penanganan kasus COVID-19 bisa dimasukkan juga di sini. Tempat fasilitas kesehatannya itu yaitu rumah sakit di mana tempat kita praktek. Kemudian jumlah pasiennya kita tulis aja dan waktunya itu biasanya dimasukkan di sini juga lebih dari 6 bulan. Jangka waktunya ada 1 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 dan lebih dari 6 bulan. Lalu nanti jangan lupa untuk masukkan tanggalnya ya. Tanggalnya harus disesuaikan dengan berapa lama yang kita masukkan tadi itu. Seperti itu. Untuk dokumen-dokumen yang diupload sebenarnya segitu aja sampai tahap D tadi itu. Kemudian nanti untuk melihat total SKP yang teman-teman peroleh bisa langsung lihat di buku log ya. Kemudian kalau misalnya sudah tercatat semua, teman-teman jangan lupa menghubungi verifikator di internal atau verifikator yang ada di rumah sakit di mana teman-teman bekerja. Supaya nanti akan dibantu untuk dicek apakah semua dokumennya sudah lengkap. Kalau misalnya sudah lengkap, biasanya verifikator internal itu akan menghubungi verifikator pusat untuk mengeluarkan surat rekomendasi untuk perpanjangan STR. Jadi proses PKB online tadi itu inputnya akan memberikan surat rekomendasi STR yang akan kita gunakan selanjutnya untuk memperpanjang STR. Untuk video perpanjangan STR selanjutnya akan aku upload di next video. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mampir di channel ini dan sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kiranya dapat membantu dan semoga perpanjangan STR-nya dapat berjalan dengan lancar. So, see you guys on my next one. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Bye-bye.